sepakat, yaitu dosa riba. Apa itu riba? Riba adalah tambahan baik berupa materi maupun manfaat. Materi maupun manfaat dari adanya transaksi yang dolim ataupun adanya utang piutang. Sederhananya seperti apa? Contohnya ketika ada orang berhutang 1 juta, diminta mengembalikannya 1.100.000, maka yang 100 adalah merupakan harta riba. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, baik melalui lembaga yang formal diresmikan oleh negara maupun perseorangan ataupun mungkin dikenal bank harian dan lain sebagainya. Ini semua adalah termasuk riba. Contoh riba yang lain selain dari itu apa? Transaksi yang sifatnya dolim. Misalkan ada orang punya usaha, kita tanam investasi di situ 100 juta, kemudian setiap bulan kita pasti dapat 1 juta misalkan. Tidak dihitung berdasarkan labanya, tetapi setiap bulan pokoknya saya tanam 100 juta, setiap bulan dapat 1 juta, maka ini juga tergolong riba. Karena yang diizinkan oleh Allah adalah bagi hasil dari laba, bukan ketetapan atau kepastian tersebut. Contoh lain dari riba adalah misalkan transaksi emas. Transaksi emas itu harus dilakukan secara tunai dan di waktu dan tempat yang sama. Jadi emas itu sepakat para ulama, 4 mazhab semua mengakui bahwa transaksi emas tidak boleh tidak tunai. Jadi harus tunai, tidak boleh emas itu kredit, itu tidak boleh. Dan transaksinya tidak boleh diserahkannya nanti, bayarnya sekarang, emasnya nanti menyusul, tidak boleh, karena itu termasuk di dalam riba fadl di dalam kitab fikih. Maka kalau terjadi transaksi yang umum di masyarakat, datang ke toko emas kemudian melakukan transaksi tukar tambah. Tukar tambah ini termasuk di dalam riba. Lalu bagaimana caranya? Jual dulu emasnya, dapat uang, kemudian uangnya ditambah untuk beli lagi. Jadi ketika emas ditukar dengan emas dan ada tambahan uangnya, maka termasuk riba. Karena di dalam Islam Rasulullah itu pernah ketika ada seorang sahabat yang menukar emas sahabat dengan yang lainnya, ketika terjadi kelebihan di situ karena merasa oh ini emasnya emas lama, sementara yang lainnya emasnya ini yang baru 24 karat, sementara yang satunya 22 karat. Maka kelebihan ini pun harus dipotong. Jadi beratnya kalau tukar emas baik yang lama ataupun yang baru, baik 22 karat atau 24 karat, tetap harus beratnya sama. Kalau tidak sampai sama, maka itu termasuk di dalam riba fadl. Terus kemudian transaksi lagi yang lain yang sering terjadi di masyarakat, gadai. Misalkan kita butuh uang, kemudian kita itu gadaikan motor kita, uangnya misalkan dapat 1 juta, gadaikan motornya, mengembalikannya 1 juta lebih, maka kelebihannya termasuk riba. Bagaimana jika dan mengembalikannya tetap 1 juta? Apakah termasuk riba? Termasuk riba jika motornya dipakai oleh yang memberikan pinjaman. Kenapa kok itu termasuk riba? Karena definisi riba adalah tambahan baik berupa materi atau manfaat. Yang memberikan pinjaman akhirnya bisa pakai motor, sehingga memakainya ini adalah pemanfaatan. Manfaat ini termasuk dari riba, dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ataupun mungkin gadai sawah, adanya sawah digadaikan 1 juta, mengembalikannya 1 juta, tapi selama belum bisa mengembalikan, sawahnya digarap oleh yang memberi utang, maka ini pun termasuk riba sebab mendapatkan manfaat dari menggarap sawah tersebut. Jadi begitu banyaknya transaksi-transaksi riba di sekitar kita, semua itu memang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu disampaikan bahwa riba itu ada 73 pintu, yang salah satu pintunya yang paling rendah adalah dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dosanya luar biasa. Bahkan dikatakan 1 dinar dari riba, 1 dinar itu kalau sekarang 70.000, itu lebih terlaknat, lebih buruk, lebih jelek daripada 36 kali berzina.
Bayangkan dosa yang begitu besarnya, tetapi di masyarakat kita menjadi sesuatu yang sangat umum. Apa akibat dari riba? Akibat dari riba yang pertama adalah dicabutnya keberkahan di dalam harta. Dicabut itu keberkahan harta sehingga yang punya bisnis kepingin besar pakai uang riba, ngutang yang ada bunganya, bukannya berkembang malah akhirnya bangkrut. Belum lagi nanti mungkin dicabut juga keberkahan di dalam rumah tangga, akhirnya rumah tangga bisa bermasalah dan lain sebagainya. Dicabut keberkahan di dalam rumah tangga, termasuk anak yang mungkin nurut tiba-tiba tidak nurut dan sering membangkang. Ini merupakan efek daripada riba di dunia. Belum lagi rasa kekhawatiran, rasa takut, tidak tenang dan lain sebagainya yang menghantui siang dan malam, rasa terhina dan lain sebagainya. Itu semua efek dari riba. Bahkan diancam ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, dia itu akan bangun dengan terhuyung-huyung seperti orang yang kemasukan setan karena riba ini, karena penyakit ini. Kenapa? Karena dia itu terlibat dengan riba. Mereka mengatakan bahwa riba itu sama kok dengan jual beli, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah juga mengancam memasukkan orang ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Artinya apa? Ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, pergi haji kita, selama kita tidak meninggalkan riba, maka semua itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 276, yang Allahu riba wa yurhi shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu, dan Allah itu tidak mencintai, yaitu setiap perbuatan dosa, setiap kekafiran dan perbuatan dosa. Jadi Allah menyebut orang yang berbuat riba itu dengan kafir. Ini dosa yang luar biasa besarnya. Termasuk di dalam ayat 279 Al-Baqarah, fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Fa ilam taf'alu, maka siapa yang tidak mau melakukan yaitu meninggalkan riba, fa'danu, kasih tahu dia, beritahu dia biharbi minallahi wa rasuli, bahwa Allah dan Rasulnya akan memeranginya dia. Bagaimana mungkin kita hidup akan aman di dunia ketika kita memakan riba? Maka bagaimana solusinya adalah tentunya dengan bertobat kepada Allah, berjanji untuk meninggalkan riba, walaupun mungkin belum bisa melunasi sekarang, tapi paling tidak kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.